Bila katanya itu dagang biasanya rame itu menjadi sepi. Nah itu tanya solusinya, mungkin kalau bisa melihat mata batin ya Kusam Sudin itu monggo ditunjuk, biasanya ada seperti makhluk-makhluk aneh di tempat di dagangan itu. Nah monggo tangkap, singkirkan, bila perlu ditantang, ditewaskan. Nah dengan sendirinya makhluk-makhluk yang menyantet orang pedagang tersebut otomatis dia menyukai Kusam Sudin. Nah itulah santet yang beneran, itu yang saya minta kepada Kusam Sudin. Nah, bukan mengadakan sayembara ini, tuntaskan, bantu yang rakyat miskin, yang ataupun pedagang-pedagang yang seperti Kusam Sudin itu dibantu, terjun ke lapangan, itu yang saya minta. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Begini, ya. Juga masuk di Kusam Sudin, selagi masih selalu dekat dengan Allah. Dengar dulu, itu Kusam Sudin, ya. Mungkin dia memiliki ilmu tangkal-tangkal. Ini yang saya lihat sendiri di mata kepala saya sendiri ya Mas Hamed. Di sekitar penduduk kita ini, itu orangnya rajin ibadah, bisa kena santet juga. Kenapa? Dia tidak memiliki tangkal ataupun tidak memiliki ilmu untuk kebal terhadap santet. Gini Belo, dia rajin ibadah, dia rajin sholat. Jangan lu. Nah, memang dia betul rajin ibadah dan sholat. Tapi kalau Belo rajin ibadah pun Belo, kalau ini dia tetap masih ada kotor Belo, pasti itu jadi penangkal. Nah itu makanya kalau bersih itu dia pasti menangkal. Nah itu begini, itu biasanya jadi, kalau Mas Hamed, kita lihat orang berwudu saja, rajin ibadah, rajin sholat, tapi hatinya masih iri dengki. Itu yang dibilang katanya Kusam Sudin, unsur dua itu nggak terpenuhi ya bisa kena santet. Karena hatinya nggak suci. Kita bukan rajin sholat. Kita bukan kena hanya rajin sholat aja Belo. Ini harus bersih juga Belo. Ya, jadi begini ya. Intinya saya himbau kepada Kusam Sudin ya, kalau bisa ya nanti begini. Ya. Kalau bisa terjun ke lapangan gitu. Jadi tahu Kusam Sudin selalu terjun ke lapangan. Iya, mana pernah dia menerima apa dia mengadakan sayembara. Ke lapangan itu Belo. Jarang di Padepokan. Untuk santet ini dia berada di Padepokan. Jadi dia tidak terjun ke lapangan. Tapi kalau dia terjun ke lapangan, dia sudah ada videonya, konten itu menemui seperti orang pedagang-pedagang. Dia buat acara Padepokan dia stay, tapi kalau tidak ada acara nah, itu namanya tidak ke lapangan Mas Hamed. Dia di luar Padepokan. Nah, biasanya kalau dia ke lapangan, dia syutingnya pun di lapangan. Terjun langsung berinteraksi. Mbah Ilo ini apa? Saya maunya Kusam Sudin itu terjun ke lapangan, bukan di Padepokan. Belum. Itu ada uploadan dia Belo lihat. Dia duduk di cakuk salah seorang tua. Itu di cakuk. Bahkan sementara dia itu cakuk seorang dukun yang sakti. Didatangi. Ya benar Mas Mbah Hamed. Ilo kalau nggak tahu santet itu bisa saja settingan loh Mas Hamed. Jangan bisa saja settingan. Nah, ini zaman YouTube ini zamannya dunia settingan. Jadi yang dunia beneran ya itu sangat mengerikan, sangat bisa diwaspadai untuk terhadap yang kita menantang gitu Mas Hamed. Mbah Ilo, ya. Saya kasih tahu Mbah Ilo sebetulnya tahu santet nggak? Kalau santet ya sudah jelas saya tahu. Apa santet dulu? Santet adalah mengenai atau membuat orangnya tanpa kita lihat, kita bisa merasakan sesuatu atau serangan-serangan yang kita rasakan, tapi kita tidak tahu siapa yang menyerang. Itulah yang namanya santet. Oke, serangan jarak jauh ya. Tujuannya apa? Mencederai atau menewaskan. Berarti nggak ada kebaikan di santet itu. Iya. Kenapa Mbak Ilo bilang ilmu baik dulu dia baru santet disalahgunakan? Santet Mbak Ilo. Iya benar, semua itu bisa orang bisa melakukan ya, tapi itu tergantung orangnya. Lagi ini Belo, kalau ilmu putih digunakan ilmu sekarang panjangan bilang nggak usah Mas Hamed, tunggu dulu Mbak Ilo katanya punya santet, coba santet Mas Hamed di sini. Getar nggak dia begitu Mbak Ilo ritual kan? Ya begini, bukan ini apa ya? Yang deket ini nanti saya ujung-ujungnya apalagi jauh. Seandainya Mas Hamed tewas ya,
ini saya tidak mau. Mbak Ilo bilang santet kecil ada, Mbak Ilo lakukan santet kecil aja coba. Kayak mana reaksi? Saya pengen lihat itu Mbak Ilo. Kamu rasakan ya Mas Ahmed ya. Ini merasa santet kecil ya Mas Ahmed ya. Biar netizen tahu ya. Oke, ikutin ritual Mbak Ilo Mas Ahmed biar kita tahu semua kayak mana sih santet sebetulnya. Gitu loh. Saya kadang sama spiritual apa yang kamu rasakan ya. Kalau gatal kamu bilang gatal ya. Nah, gitu ya. Biar juga netizen tahu, biar paham ya apa yang diperbuat oleh sebenarnya yang di luar sonon gitu ya. Nah, ini kamu rasakan. Mas Ahmed, rasa lagi. Awakmu. Hati-hati Mas Ahmed. Rasa no. Kue merasa gatal-gatal. Hati-hati Mas Ahmed. Kita kirim jarak jauh. Ingat baca doa-doa Mas Ahmed. Kamu rasakan Mas Ahmed. Mas Ahmed, hati-hati Mas Ahmed. Bisa nggak? Rasa Mas Ahmed. Kalau Mas Ahmed punya amalan Mbak Ilo, nggak mungkin rasa. Mungkin serangan mungkin oke lah terasa. Hati-hati Mas Ahmed. Hati-hati Mas Ahmed. Ada terasa Mas Ahmed? Ya. Mungkin begini ya. Mas Ahmed ini karena ada juga kodam ya, ataupun yang membentengi, sehingga dia tidak mempan ataupun disantet begitu ya. Nanti Mbak Ilo memang nggak gala ilmu nih, bukan bisa. ya. Makanya Musafudin Jangan mau tidak ada apa-apa. Mbak Ilo gini kan boneka tidak ada apa-apa dia. Ya itu kita buatkan santet kecil Mas Ahmed. Lah kalau santet besar tewas Mbak Ilo pasti ada tah. sudah Mas Ahmed. Itu dia merasakan tidak mungkin. Cuma Musafudin mulus. Ya mungkin hanya rasakan seperti memar, bisa saja namanya orang banyak duit Samsudin ini pakai bedak atau pakai apa. Pasti nampak Mbak Ilo. Lagi begini Mas Ahmed, tenang dulu Mas Ahmed, tenang dulu. Ya. Bisa jadi ya. Ya itu kan ada bentengan-bentengan juga ya. Jadi tidak merasakan santet kecil, tapi ada terasa itu sebenarnya. Dia bentengan dia Belok kan sudah diterangkannya untuk menyikapinya. Bentengan dia hanya iman dia Belok, dibilang dia mati pun tapi yang penting dia beriman. Benar. Ya lagi saat ini bisa lah Mas Ahmed ya. Mas Ahmed gini, mungkin Mas tidak Ahmed, ada orang yang golongan ilmu putih menyantet Mas saya Ahmed. tanya sama Mas Ahmed setelah tadi diritualkan di santet kecil sama Mbak Ilo gimana rasanya? Ya sudah. Nggak ada apa-apa. Ya mungkin itu tadi, makanya saya bilang ya, mungkin di Mas Ahmed ini karena memiliki ada ilmu juga, sehingga ilmu tadi yang membentengi santet-santet seperti itu. Nah ini? seperti Gus Samsudin ya, karena mungkin saya santet ini tidak begitu saya dalami ya. Nah bisa jadi karena ini sangat berbahaya sekali permainan santet ini loh Mas Ahmed. Ya kalau bahaya serang ya itu Gus Samsudin. Ya udah untuk senang, Melo. apa kita dosa ini loh Mas Ahmed, kita memiliki dosa. Kalau Gus Samsudin katanya merasakan, berarti dia udah tersugesti sama Mbak Ilo. Bukan masalah tersugesti Mas Ahmed. Kita pikirkan juga. Sama Mbak Ilo, makanya Ya. kalau dia ada ngatain aneh. Ya Gus Samsudin ini harus berpikir juga ya, mengadakan sayembara begitu ya. Jadi begini, di luar sonon itu banyak yang santet-santet yang sebenarnya yang mau didatangi begitu ya. Kalau dia mengandalkan datang ke situ ya bisa jadi burung santetnya itu settingan, bisa jadi namanya kita ini di YouTube ini buat konten, buat hiburan, itu bisa saja. Nah itu, jadi saya minta kepada Samsudin ya monggo silakan datang terjun ke tempat-tempat yang dia bilang katanya itu dagang biasanya rame, itu menjadi sepi. Nah itu tanya solusinya, mungkin kalau bisa melihat mata batin ya Gus Samsudin itu monggo ditunjuk, biasanya ada seperti makhluk-makhluk aneh di tempat di dagangan itu. Nah monggo tangkap, singkirkan, bila perlu ditantang, ditewaskan. Nah dengan sendirinya makhluk-makhluk yang menyantet orang pedagang tersebut otomatis dia mencoba Gus Samsudin. Nah itulah santet yang beneran, itu yang saya minta kepada Gus Samsudin. Nah bukan mengadakan sayembara ini, tuntaskan, bantu yang rakyat miskin yang ataupun pedagang-pedagang yang seperti Gus Samsudin itu bilang, itu dibantu terjun ke lapangan, itu yang saya minta. Bukan saya menyantet dia. Dia kan maksud dia Belo, dibilang dia itu supaya jangan suka-suka segini yang nggak tahu apa-apa
tetap gitu kan disantet. Iya, begini Mas Amet. Iya, kayak orang jualan. Orang jualan iya, Mas Amet. Nggak tahu apa-apa. Mas Amet ini memang sih benar, ya. Apakah tukang santet ini dukun di pelosok-pelosok? Saya belum bisa tahu. Apakah bisa melihat kontennya Gus Samsudin? Apakah bisa melihat channelnya Gus Samsudin? Itu yang saya pertimbangkan. Kalau tidak terjun ke lokasi. Kayak orang jualan dari lo bilang tadi kan, orang jualan. Dia kan berarti kan kasihan dia nggak tahu apa-apa jualannya di Nah itu yang dibilang Gus Samsudin. Makanya saya bilang terjun langsung. Dia sudah nggak mau terjun Belo. Kesadaran orang langsung berarti dia tuh bukan Belo. Ngapain dia mesti turun langsung? Itu kan itu dia untuk menyadarkan supaya nyadar jangan sadar bagaimana. Dia kalau melihat kontennya Gus Samsudin, kalau saya tidak melihat, ya kalau dia memiliki HP ya Android, lihat buka track channel Gus Samsudin berantas dukun santet, saya sadanya ya dukun santet beneran datang ke sana. Kalau melihat HP, lah kalau tidak melihat apa yang mau berbuat oleh dukun santet beneran ini. Nah itu yang saya maksud, Mas Amet harus paham. Udah Mas Amet. Ya coba kira-kira coba memikirkan logika. Beloknya dulu lagi baik Gus Samsudin. Ya sudah saya bicarakan ini ya. Ini mungkin mudah-mudahan Gus Samsudin mendengarkan video kita ini ya. Jadi bukan Mas Amet tidak menyimak perkataan saya, perbicaraan saya terhadap Gus Samsudin. Nah, Mas Gus Samsudin menantang untuk memberantas dukun santet, tapi melalui HP ya. Belo jangan bilang berantas, dia bukan memberantas, untuk menyadarkan supaya jangan ada keahlian itu jangan sembarangan orang nggak tahu apa-apa di santet itu bukan saya paham. Belo lain kata berantas sama menyadarkan Belo. Kalau berantas memang bagaimana mau sadar ya, mau sadar kalau dia tidak terjun ke lapangan lah. Bisa saja kalau itu yang di YouTube-nya itu settingan. Jadi saya minta kalau tidak perlu mengeluarkan sembara 1 M ya Gus Samsudin. Ya kalau memang benar nolong rakyat yang miskin, mereka itu kadang dukun santet itu tidak memiliki HP. Jadi tidak mungkin datang kepada Gus Samsudin. Nah, jadi sedikit banyaknya apalah salahnya buat konten langsung terjun ke lapangan seperti itu Mas Amet. Nah, jadi bisa tahu ya santet beneran. Nah ini dia nanti sudah bisa melihat Gus Samsudin. Jadi Gus Samsudin sudah bisa menyimak perkataan saya ini. Nah, apa sebenarnya tujuan Gus Samsudin memberikan sayembara 1 M kepada dukun santet? Nah, kalau menurut saya itu salah kaprah Gus Samsudin. Jadi saya minta Gus Samsudin terjun ke lapangan yang seperti Gus Samsudin bicarakan ya. Nah, yang orang dagang itu biasa kena santet. Nah, itu datangi Gus Samsudin kan tahu ceritanya. Datang ke situ, diberantas, tangkepi itu santet-santet yang ada di uang dagangan itu. Nah, itu otomatis nanti dukun santet itu mencari Gus Samsudin. Dari situ bisa tahu. Jadi kepada Gus Samsudin, kadang mereka ini santet-santet tidak memiliki HP, tidak ngerti menggunakan apa yang Android. Karena santet kan kadang orang tua mana mungkin dia megang HP. Ahli ilmu gitu mah HP Belo kan bisa batin. Nah. Iya, kan begini. Batin itu kan dia ada tujuannya. Karena kan batin ini nggak ada tujuannya. Contoh, dia tidak kenal kepada Gus Samsudin, tidak melihat channel, dari mana bisanya tahu? Nah, coba lo pakai logika lo. Nggak mungkin dia, walaupun dia tidak ada HP, pasti kan pasien itu ada pasien menunjukkan. Ini Mbah katanya, nggak mungkin dia, walaupun dia ada HP, nggak mungkin dia nggak menunjukkan zaman modern sekarang. Iya benar loh Mas Amet. Ini kan sudah saya bilang, dukun-dukun santet ini kadang tinggalnya bukan di kota, di pelosok, di daleman, kadang sinyal pun tak ada ya. Di pelosok, kadang listrik tidak adanya, di kampungnya menggunakan kentir ya. Nah, bagaimana dia melihat internet perkembangan zaman untuk melihat yang katanya sayembara dari Gus Samsudin, dari mana dia bisa tahu? Sementara dia di pelosok. Nah, gini saja Mas Amet. Mudah-mudahan Gus Samsudin sudah mengertilah apa yang saya bicarakan ini ya. Bukan saya mau menantang Gus Samsudin, saya mengarahkan Gus Samsudin ya. Ini salah kaprah bener. Gus Samsudin harus terjun ke lapangan. Itu kata saya. Saya dari Mbailo
Salam dari saya. Oke, biar netizen ya. Untuk Guru Besar Gus Presiden, itulah pesan dari Bahilo tadi tentang acara yang Guru Presiden buat sayembara untuk nyantet. Ya, benar sekali. Ya. Oke, berarti ini kita sampai tutup ya. Iya. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.